fun fact, aku tuh I never showed myself in front of him bahwa aku suka lagu-lagu ungu. Oh, Jadi lagu ini justru nge-band yang pertama mhm, kali diajak workshop itu bukan ayah, tapi Kak Eka duluan bukan. gitu? Iya iya iya. Apa kabar teman-teman semuanya yang sudah bergabung? Oke, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang penyanyi muda yang baru aja ngeluarin single. Nah, siapa dia penyanyi muda? Kalau aku udah emak-emak ya, ini generasi yang lebih muda lagi. Dia baru aja ngeluarin single dan berkolaborasi dengan musisi-musisi yang keren banget. Jadi stay tune, ikutin terus live-nya karena kita bakalan bincang musik. Kita pokoknya bakalan ngobrol-ngobrol seputar musik dan aku juga mau ingetin kalian kalau ada aplikasi mendengarkan musik yang namanya Langit Musik. Ayo udah pada download belum? Semoga semuanya udah pada download ya. Kalau yang belum download, ayo download sekarang karena lagu-lagunya lengkap banget. Genre apapun ada, kalian mau dengerin pop ada, dangdut ada, jazz, indie, Melayu, lagu anak-anak pun juga ada, pokoknya semuanya ada. Mau yang berbahasa Inggris ataupun bahasa Korea, ya sarange semuanya ada pokoknya. Selain lagu di Langit Musik juga ada podcast-podcast yang menarik banget. Jadi langsung aja download di App Store ataupun Play Store Langit Musik. Dan kalau kalian mau tahu informasi seputar musik bisa langsung cek Instagram @Langit Musik karena di situ juga update banget informasi-informasi seputar musik. Sekarang kita masuk ya, let's get to the point. Sebentar lagi aku bakalan invite bintang tamu yang bakalan ngobrol-ngobrol sama aku. Jadi perempuan cantik ini bernama lengkap Azahra Leola Wicuda atau yang biasa dipanggil dengan nama Zara Leola. Lahirnya 16 Agustus tahun 2006. Cuman beda 2 tahun sama aku. 2006 dia 16 tahun, aku sekarang 18. Cuman beda dikit. Nah, Zahra adalah anak sulung dari Enda yang merupakan gitaris dari grup musik Ungu. Tuh, itu grup musik besar banget. Orang-orang suka pada ketuker ya sama aku gitu. Aku disuka bilang, kamu Tasya Ungu ya? Bukan, aku Tasya Kamila, itu Pasha. Beda ya, tadak des. Dan Zara ini sudah mulai memasuki dunia tarik suara di umur 3 tahun. Wow, aku aja kalah. Aku dulu pertama kali nyanyi itu umur 7 tahun loh. Ini umur 3 tahun, luar biasa hebat banget. Dan udah mengeluarkan beberapa single seperti Move It, Liburan, Wake Up, Gone, dan yang terbaru yang mau kita bahas nih, She's Nothing. Dan di lagu terbarunya Zara gak sendirian, pastinya zaman sekarang zamannya collab gitu ya. Di lagu ini juga berkolaborasi tentunya dengan ayahnya, Mas Enda Ungu, serta ada juga Eka Gustiwana dan juga Satria. Dan kolaborasi ini disebut sebagai kolaborasi lintas generasi. Cakep. Ini dia. Hai Zara. Hai, ya ampun terakhir kali aku inget deh. I'm good, thank you. How are you? Semoga sehat-sehat ya. I'm good. Terakhir kali Ya, aku alhamdulillah. ketemu kamu tuh aku inget banget kamu kayak masih kecil banget deh. Itu kayak 5 tahun yang lalu. Waktu itu ada di satu acara tapi cuman selisipan gitu. Aku kayak baru mau masuk jadi bintang tamu terus Iya. kamu. Kalau nggak salah tuh acara lebaran gitu, Ramadan gitu ya? Iya, apa kamu waktu itu nyanyi juga ya di situ ya? Aku Iya. lupa deh. Pokoknya Iya, aku nyanyi, bener. ya ampun itu kamu masih piyik banget ya. Jangan bosan-bosan dibilang gitu karena itu juga terjadi sama aku. Aku juga, kamu dulu kecil banget sekarang udah gede gitu. Zara, ayah kamu juga ikutan untuk ngobrol-ngobrol hari ini apa kamu aja nih? Actually today dia nggak ikutan karena dia ada Oke. acara. Jadi cuma kita bertiga, aku, Kak Eka, sama Kak Satria. Gitu. Siap, boleh. Kalau gitu aku ngobrol-ngobrol sama Zara ya. Oke, aku Boleh pengen dong. tanya tentang musik kamu yang terbaru, She's Nothing. Mhm. Iya. Zara sebenarnya kamu dulu sebelum masuk ke musik ya, kamu kan udah nyanyi dari umur 3. Kamu ingat nggak sih pertama kali pengalaman nyanyi itu tuh seperti apa gitu? Gimana kamu akhirnya berani juga umur 3? Aku soalnya punya anak nih umurnya hampir 3 tahun.
Siapa Iya, tahu iya. kan bisa, Hmm. aku bisa dapet tips juga dari kamu gitu ya, perspektif anak tuh Um, seperti apa. mungkin karena environment juga sih Kak. I mean, aku kan anak pertama, I'm the first daughter. Jadi bisa dibilang aku anak ayah banget deh. Kemana-mana kalau misalnya ayah perform aku ikutan gitu. Kalau misalnya ayah konser off air aku ikutan. So basically emang bener-bener dari environmentnya sendiri. Dan aku tuh Mmm, anaknya bukan suka yang education. Maksudnya I enjoy it, but I don't take it as like my own lifestyle gitu loh, yang selalu mmm, belajar. Aku lebih suka anaknya lebih suka seni, mmm. gitu. Jadi aku mulai suka nyanyi sama ayah, ke studio gitu kan, nyanyi bareng. Dulu tuh aku sering banget nyanyi lagu Viera. Oh ya? Apapun yang pokoknya Itu Viera, di aku umur kayak berapa selalu itu? nyanyi. Sekitar umur 5 tahun, Oh cheers. iya? No, 5 years old ya. Ya, ya. Karena terus dulu kalau ayah kamu di studio kamu suka ngintilin gitu ya, ikutan, nongkrongin gitu? Bener, bener, bener. Ya ampun, kocak Gitu. banget. Aku justru dulu pas aku rekaman kemarin ini, anak aku malah aku suruh di rumah aja, takut ngegeratakin ya semua mixer dan Iya sih, segala macam kayaknya ya. ayah juga begitu rasanya. Ayah kadang-kadang kalau misalnya apa tuh harus malam biar nggak digangguin gitu. Iya Tapi iya. ya Kak, apalagi sekarang-sekarang gini udah umur segini, maksudnya kadang-kadang ayah pun suka ngajak aku ke studionya, bikin-bikin lagu berdua gitu. Oke, sebelum kita masuk ngomongin single, kamu sebenarnya genre Mhm. favorit kamu tuh apa sih? Apa ada satu spesifik atau ada banyak? To be exactly, I don't have a specific one. Kayak bener-bener pure banyak banget yang aku suka dan setiap hari tuh mood aku beda-beda. Kadang-kadang hari Senin aku suka Paramore Avril Lavigne, terus kadang-kadang the next week aku lagi suka yang folk gitu. Jadi emang bener-bener beda-beda gitu. So right now aku currently lagi suka explore. Kayak my last single aku nyanyi lagu pertandingan judulnya. Lagu Mmm, itu slow banget, Kak, maksudnya mmm. ya basic Indonesian songs gitulah, dan akhirnya sekarang aku mau ngeluarin lagu yang ngeband gitu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin pernah juga explore ballad, terus juga pernah Mhm, pop, lagu anak ya, ya. juga kemarin-kemarin pas kamu kecil juga udah pernah dijalani, sekarang mungkin mau Mhm. explore genre baru yaitu lebih ke punk rock atau apa nih disebutnya genre yang sekarang kamu lagi apa pop I rock? think it's punk rock. I think it's punk rock, ya. Seru banget deh, kekinian banget. Terus kamu kan juga sering nge-cover lagu-lagu di YouTube ya sama, ayah kamu gitu. Terus itu tuh Benar. sebenarnya idenya kamu atau ayah kamu sih yang ngajakin gitu? Biasanya tercetus dari siapa tuh? Mhm. Sebenarnya sih, ya mungkin kalau di rumah kan apalagi pandemi gini, bosen lah kan, have nothing to do gitu, Mhm. daripada online school langsung main game rebahan gitu kan, dan akhirnya aku ngerasa bahwa, oh di rumah kan ada ayah nih yang juga pinter mixing, pinter rekaman segala macem. Dikaryakan lah ya. Ya, dan aku kayak ngerasa, ya udah kenapa kita nggak bikin sesuatu aja nih gitu. Apalagi kan bosen-bosen gini making something gitu. Apalagi kan as a musician, I personally feel like kita pun juga nggak bisa duduk have nothing to do gitu kan Kak. Jadi aku Mhm ngerasa kayak ya udah deh boleh sekali-sekali kerja sama ayah. Dan mhm. aku pun juga jarang banget ketemuan sama ayah. Kalau misalnya sebelum pandemi ya Kak, Mmm, before this pandemic, aku jarang banget ketemu sama ayah karena ayah selalu perform segala manggung macem. ya. Aku pun juga tuh. Iya iya kebayang sih ya tadinya, mungkin punya ayah musisi tuh pasti banyak, jadwal manggung di luar kota, mungkin tur berbulan-bulan gitu kan, dan Hmm, akhirnya ya, pandemi ini akhirnya reunite kalian gitu ya untuk di rumah bener. aja dan pastinya sebagai, seseorang yang memiliki darah seni nggak bisa cuman diem aja, abis sekolah nggak bisa cuman Mhm. rebahan doang ya, kaum rebahan nggak Ya, 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 berlaku ya untuk bet untuk, orang-orang yang punya darah seni gitu ya, dan akhirnya ya itu bagus juga tuh, jadi mumpung masih muda, energinya masih banyak, belum banyak yang harus dikerjain ini itu, ya berkaryalah gitu, dan ya, ya, melalui musik ya, kalian juga, bisa nge-cover lagu, ngehibur orang juga. Nah, bener. kan kalian suka nge-cover lagu Ungu nih, kalau Mhm. lagu Ungu favorit kamu apa? Fun fact, aku tuh I never showed myself in front of him bahwa aku suka lagu-lagu Ungu. Kayak Masa bener-bener sih? pure, aku Gengsi? nggak pernah Gengsi ngeceritain. atau gimana?
Gengsi Kak, lebih ke gengsi sih kayaknya. Aku kayak, aduh kasih tahu nggak ya kalau misalnya deep down gue clickers berat gitu kan. Aku tuh paling suka I love Setelah Kau Pergi, Setengah Mhm. Gila, Demi Waktu juga Mmm. sekarang-sekarang. Apalagi ya? Terang di album pertama. Actually, I have like a lot. Aku kayak punya satu playlist on like a digital streaming platform gitu, dan itu isinya cuma lagu-lagu Ayah gitu loh. Oh, gemes banget. Semoga ayah kamu nonton ya. Jadi, pas Lebih kayak semoga nggak nonton sih, Kak. aduh, anak zaman sekarang ya, aduh aku inget those days, gengsi-gengsian sama orang tua, those were good days. Oke, sekarang kita masuk ya ke single terbaru kamu yang Eh, judulnya She's Nothing. Boleh ceritain nggak, mhm. lagunya bercerita tentang apa, terus siapa yang nulis liriknya, dan gimana proses pembuatan lagunya sendiri? So this song itu sebenarnya bukan dari personal life aku sih, Kak. Apalagi nih lagu ini kan bisa dibilang it's a comparison between girls gitu kan, di mana, obsesi sama satu cowok dan ternyata cowok ini malah pergi ke cewek lain. Terus habis itu kayak Oh, sometimes as a girl, mau kita sadar atau tidak sadar, aku ngerasa bahwa we're gonna compare ourselves with other girls gitu loh, Kak. mmm. Kayak, ya ampun gue lebih cakep, gue lebih gini 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 gitu kan, ya bukan apa-apa gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa why not make a song, a single lah, specifically a single yang menceritakan soal how we girls sometimes compare, tapi berujung-ujung bahwa kita nggak boleh insecure, gitu sih Kak Mmm, sebenarnya. jadi melawan insecurities gitu ya, banyak dari Iya qualities dari diri kita yang harus iya, kita appreciate gitu, walaupun orang lain bener, ya beyond our control gitu ya, choose another person gitu, ah, tapi kita harus tetap appreciate mhm, what we have gitu, dan itu yang mungkin kamu tuangkan. mmm, Liriknya sendiri jadi kamu tuh yang tulis liriknya? iya, Oh. alhamdulillah ya. Wow, keren banget. Nah, terus, setahu aku ini ya, sebelum-sebelumnya di lagu-lagu kamu sebelumnya nggak pernah officially kayak kolaborasi sama ayah gitu kan. Nah, di lagu ini kenapa Iya. akhirnya kamu decide untuk ajak ayah kamu untuk berkolaborasi? Oke, so in this single aku bekerja sama 4 orang, 3 orang. Aku, kakak, ayah, sama Kak Satria, gitu. Dan itu berawal dari aku workshop sama kakak. We both, Mmm, did theater workshop segala macam, mhm. gitu. Terus habis itu aku mikir, "Oh Jadi lagu ini justru nge-band." yang pertama Hmm, kali diajak workshop itu bukan ayah, tapi Kak Eka duluan bukan. gitu? Iya iya iya. Aku Oke. biasanya kan aku mungkin tahun lalu aku selalu ngajakin kayak ke workshop, Kak Eka kita workshop yuk Mhm mhm. gitu. Karena aku pun juga nggak bisa cari inspirasi di rumah gitu loh. So Mmm, sometimes I just ask him and mhm. or text him gitu loh Kak. Terus habis itu aku mikir-mikir karena ide-ide aku kadang-kadang di atas langit bisa banyak-banyak banget gitu kan. Terus aku mikir kayak kenapa nggak buat lagu punk rock ngeband. Apalagi dari dulu aku ngerasa bahwa anak SMA selalu punya cita-cita menjadi anak band. Mmm, Karena itu pun fakta dari teman-teman aku semua. mhm. Teman-teman aku semua kayak pengen banget jadi anak band, Iya gitu. iya. Dan akhirnya aku ngerasa bahwa, okay, maybe it's the time for me untuk membuat lagu yang berbeda, sama make something yang ngeband lah. Dan akhirnya aku Mhm. ajak ayah, karena kayak apa ya, nggak afdol gitu loh Kak, di saat aku membuat lagu ngeband, tapi nggak ajak ayah dan sementara bokap gue sendiri adalah gitaris band, Mmm. gitu. Iya ya, akhirnya, apa ya, your paths crossed gitu ya, dan akhirnya diajaklah gitu ayah, karena ini, genre-nya juga sesuatu mungkin yang ayah kamu juga geluti gitu kan, dan kamu sendiri juga pengen iya sih bener juga, aku dulu juga pas SMA tuh buat prom night gitu ya, akhirnya aku nge-band sama teman-teman aku, dan gimana nih Bener-bener kalau kayak gitu teman-teman yang kan. lagi nonton ada nggak nih yang akhirnya tadinya suka nyanyi cover-cover sendiri, terus akhirnya bisa nge-band sama teman-teman. Tapi kayaknya kalau di masa pandemi ini agak susah ya ketemuan sama teman-teman ya, tapi Ya, semoga ya, cepat berakhir pandeminya jadi bisa reunite lagi dan mhm. make music sama teman-teman semuanya.